dengarkan dulu ya. Ya, jadi ada dua ahli kitab tuh. Jadi saya panggil dulu. Bapak harus dengerin dulu sebelum Bapak pamit. Gitu ya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaannya Pak Yusuf. Siapa ahli kitab itu? Silakan. Oh, ahli kitab Pak, itu ya. Pak Hendy, jangan dibentur-benturin lagi dengan guru saya itu, Pak. Oh, jadi Pak. Ya, sudah. Jadi Pasti Pak Juma ini guru Anda juga? Iya, guru saya itu. Oh, Gurunda. Gurunda ternyata. Jangan kalau begitu. Jangan, Pak. Pak. Saya enggak berani kualat saya. Enggak dibentur-benturkan ini, Pak. Enggak dibenturkan. Ada muridnya di sini. Ada Gurunda akan menjelaskan siapakah ahli kitab sesungguhnya itu. Sudah, Pak. Sudah. Jangan. Saya enggak berani. Pak Suma itu. Iya. Menurut Anda Bang Juma seperti apa, Pak? Pak Yusuf? Keahliannya apa? Satu, dia punya kualifikasi yang luar biasa dan tidak seperti kebanyakan orang. Dia menguasai dari sekian banyak ayat-ayat Bible. Tetapi ada kelemahannya sedikit. Saya sudah sampaikan ketika. Apa itu? Boleh saya bilang gitu, jangan kaget. Boleh Pak. Justru kalau ketika saya diskusi dengan cool sekali waktu itu, maka saya bilang tinggal sedikit lagi, tapi Pak Sumanya bilang tidak mungkin lah saya jadi ini kan, tidak perlu saya lanjutin. Nah, itu. Gitu. Oh maksudnya sedikit lagi Bapak bersyahadat gitu? Sebaliknya. Oh sebaliknya. Oh Bapak yang ajak Bang Juma. Bapak ajak Bang Juma untuk dibaptis gitu? Karena gini, Pak Suma itu dia ahli dalam menghafal ayat-ayat Bible, tetapi ada satu yang tidak sepakat. Boleh ya? Silakan. Ketika di quote Bible, ayat-ayat Bible itu ada yang tidak karena Bible itu kan saling menjelaskan, ayat itu saling menjelaskan. Ketika tidak diparsing dengan yang ini, itu maka kelihatannya kontradiksi. Itu yang saya ikuti selama ini, kurang lebih 2 bulan saya ikuti, dan betul-betul luar biasa itu, tidak seperti kebanyakan orang Pak Suma itu. Semua hampir semua verse of Bible itu dihafalnya itu. Ada niat nggak, Pak Yusuf? Ada niat nggak untuk membaptis Bang Juma? Enggak. Kenapa Pak? Harus Pak. Diinjilin terus Pak, diinjilin terus. Enggak. Saya tidak akan injilin ketika kita diskusi begini, karena orang itu ketika dia misalnya percaya kepada Tuhan itu bukan urusan kita, itu kemahakuasaan Tuhan. Sampai berbusa juga kita di sini Pak, kalau memang dia tidak terbuka pikirannya, tidak bakalan. Justru makanya itu Pak saya minta Bapak pakai keahlian Paulus menginjili Bang Juma. Tidak bisa Pak. Tidak bisa ya? Tidak bisa, karena justru Pak Suma itu belum tentu juga Paulus hafal semua di Bang Juma itu gurunya Paulus. Iya. Oh iya katanya. Kalau Mas Juma itu sudah memenuhi ajaran di Bible itulah, sebarkanlah Injil ke seluruh makhluk hidup. Nah ini ada Bapak yang mengaku orang Kristen malah nggak disebarkan. Malah kok Mas Juma dipersilakan untuk nggak dibaptis, ini gimana ini? Berarti nggak memenuhi perintah itu dong. Harus disebarkan dong di sini. Gini, ketika kita misalnya diskusi, saya sampaikan ayat-ayat firman Tuhan itu selesai. Orang mau percaya atau tidak itu bukan urusan saya, itu urusan Tuhan. Kan dihukum Pak kalau Bapak nggak kesampaian. Pergilah ke seluruh dunia Pak ya, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Itu yang tidak percaya dihukum loh Pak. Ini juga yang saya bilang pada guru Pak Suma ketika itu, bahwa Tuhan betapa sadisnya Tuhan itu kalau menghukum ya. Karena sekarang ini kan free will itu ada Pak. Beritakan Injil, siapa yang percaya dibaptis, tidak percaya dihukum. Tetapi tidak percaya dihukum tidak Pak. Dihukum, iya. Tetapi bukan dihukum sekarang. Oh kapan Pak? Kita tidak tahu kapan. Yang menghukum siapa Pak? Ya nanti pengadilan Kristus. Oh jadi Yesus yang menghukum Bang Juma nanti? Weh, bahaya nih Bang Juma nih. Bahaya kalau saya ngomong begitu itu. Keringatan paling pilihan. Sudah ya Pak ya. Nih, ntar dulu Pak Yusuf. Pak Yusuf sedikit dari saya, Bang Yusuf. Ya. Masa sebagai saudara nggak ada waktu sih untuk ngobrol sedikit aja? Nggak berani Pak. Bukan. Saya hanya ingin membahas Al-Quran kok. Bukan membahas kekristenan, bukan. Boleh nggak nih?
Boleh dong, Ya. boleh, boleh. Ada yang ngantri tuh Pak, teman-teman Kristen juga ada yang ngantri dan enggak enak mendominasi pembicaraan di sini. Enggak 10 menit paling lama. Mau kok itu. Ya silakan Pak Yusuf stay 10 menit ya. Kalau ada kira-kira yang nggak Iya. berkenan, Bapak boleh Iya. menyangga. Ya. Janji ya, Al-Quran nih, 10 Mas. minutes ya Pak ya. Iya, iya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam Al-Quran itu dijelaskan di dalam surah Yunus ayat 94 yang acap kali dijadikan sebagai dasar dialog atau mempertanyakan tentang Rasulullah Muhammad SAW bukan Nabi. Jadi gini, ada dua pendapat yang kemudian kita adu di sini. Apakah betul Rasulullah SAW itu bukan Nabi atau dia justru Nabi berdasarkan ayat ini? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladina yaqra'unal kitab min qablika. Jadi ada orang-orang yang sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW itu diutus menjadi nabi, di mana orang-orang itu telah membaca sebuah kitab terlebih dahulu. Laqad ja'akal haqqu. Di mana kitab itu diterangkan bahwa tentang diri oknum ini. Tanyakan kepada mereka, kata Allah. Mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jadi Allah mengatakan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, wahai Muhammad, jika engkau ragu tentang kenabianmu, tentang kerasulanmu, kata Allah, ya, maka cobalah kamu bertanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Nah, apa maksud Allah itu meminta kepada Rasulullah, wahai Muhammad, jika engkau ragu bahwa engkau adalah utusanku, bahwa engkau adalah nabi, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, ya, walakin Rasulullah wa khataman nabi, dan engkau adalah penutup para nabi. Kalau engkau ragu, tanyakan kepada Pak Yusuf. Kalau engkau ragu, tanyakan kepada Pak Yusuf Tandi. Apakah di dalam kitabnya dia pernah membaca tentang dirimu? Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Maka hari ini sebagai pengikutnya, saya ingin mengurai sedikit apa yang ada di dalam Ulangan 33 nomor 2. Ya, di situ diterangkan wa yomar yotepafe misyani basawasalah misyair lamo hauti amehar faran. Nah, ini ada kata faran. Jadi dikatakan begini. Dan dia Tuhan berkata, Tuhan dari Sinai dan terbit dari Seir pada mereka. Ia bersinar dari gunung Paran. Dan ia datang dengan 10.000 orang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Jadi di situ dikatakan ribabot. Ribabot itu artinya 10.000. Jadi oknum ini akan datang dari Sinai, dari gunung Paran, membawa pasukan 10.000 kemudian, di mana orang yang 10.000 ini adalah orang-orang bersunat, orang-orang kudus. Nah, ketika kita belajar, maka kita akan menemukan di dalam Galatia 4. Apa yang diterangkan di Galatia 4? Di situ diterangkan bahwa ini adalah suatu hiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai. Ini dari Gunung Sinai. Melahirkan anak-anak penghambaan. Ya. Yaitu siapa? Hagar. Galatia 4 nomor 24. Jadi dia dari Sinai. Ibunya bernama Hagar. Keturunannya kemudian disebut baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hagar ini adalah Gunung Sinai di tanah Arab. Itu dijelaskan di Galatia 4 nomor 25. Sementara indikasi nubuatannya kemudian adalah diterangkan akan datang dari Gunung Sinai. Wa yomer yotefafe mis Sinai ba wasara misair lamo hautia. Ini jelas. Ya, mungkin saya penyebutannya salah. Tapi yang pasti disebutkan bahwa Tuhan akan datang ya dari Gunung Sinai, bersinar dari Gunung Paran, membawa 10.000 pasukan kudus, di sebelah kanannya nampak kepada mereka api yang menyala. Api yang menyala ini maksudnya adalah hukum-hukum yang kemudian diterangkan di dalam Al-Quran Asy-Syura ayat 52.
seirama dengan Yeremia 42 nomor 1. Jadi kelihatannya saya semakin susah untuk murtad dari Islam. Karena ketika Rasulullah Muhammad SAW itu diminta oleh Allah, jika engkau ragu ya Muhammad, tanyakan kepada orang yang pernah membaca kitab-kitab terdahulu, bahwa aku telah menceritakan tentang engkau akan datang dari gunung Paran, dan akan datang dari Sinai. Tanyakan kepada mereka, siapa keturunan Hagar yang dari Sinai itu? Siapa yang datang membawa hukum-hukum? Seperti apa yang diterangkan di dalam Yeremia 42 nomor 1 itu. Nah, kalau saya tanya kepada Pak Yusuf kira-kira jawabannya apa? Galatia 4. Ya, gini Pak. Itu Ya. sudah tingkat advance, tingkat maju itu dalam untuk mendiskusikan. Itu hanya titip pertanyaan saja. Kalau Gunung Sinai itu apakah nanti masuk di Yehuda atau karena ada itu suku Yehuda? Kalau Yehuda itu kan itu di Yesus itu ya. Apakah Muhammad ini masuk di suku Yehudanya atau gimana? Nanti saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu, Pak. Baik, yang pasti saudara saya Yusuf, di situ diterangkan di dalam kitab Anda kalau Anda mengimani ini terlepas dari iman saya sebagai Muslim. Ini yang saya tanya, yang saya ingin sampaikan bahwa saudara adalah seorang Kristen yang pasti memahami Bible sebagai firman Tuhan. Diterangkan dalam Galatia 4 nomor 25, Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab. Berarti kesimpulan sementara kita, Hagar itu beranak cucu di Arab gunung Sinai. Sementara nubuatan Tuhan, dia katakan Tuhan datang dari Sinai dan terbit dari Seir kepada mereka. Ia bersinar dari gunung Paran. Dan ia datang dengan 10.000 orang suci. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala-nyala. Api yang dimaksud di sini adalah hukum Tuhan yang akan ditegakkan kepada bangsa-bangsa yang diterangkan dalam Yesaya 42 nomor 1. Izinkan saya membaca. Lihat itu hambaku yang kupegang orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, inilah yang kemudian Pak Yusuf kami imani di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52. Makanya susah ya, susah kelihatannya saya itu untuk murtad. Karena Al-Quran dan Bible dalam hal ini kitab yang Anda imani itu menceritakan tentang Nabi saya. Apa yang diterangkan dalam Al-Quran Asy-Syura ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katsalika auhayna ilaika ruhan. Nah tuh, diterangkan di sini ruhan. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad roh dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dengan itu kamu memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Dari api yang menyala-nyala tadi adalah hukum-hukum ditegakkan kepada bangsa-bangsa. Inilah yang kemudian membuat saya semakin yakin terhadap Islam. Jadi kalau Pak Yusuf mengatakan saya sedikit memahami Bible, dasar pijakan saya kemudian itu semakin menguatkan keislaman saya. Bukan malah membuka ruang untuk saya menjadi orang yang murtad. Nah, ini PR kita bersama Pak Yusuf. Ulangan 332 ini. Pak Suma, ya. ayat di perjanjian baru tadi apa Pak? Yang mana tuh? Oh, yang Galatia 4. Galatia 4. Ya. Konsentrasinya di nomor 4 Galatia 4. Nomor 21 Pak, konsentrasinya sampai nomor 31. 10 ayat itu 10 sampai dalih. 31 ya. Iya. Oke. Saya harus telah bagus-bagus saya baca ulang-ulang nanti nih Pak. Betul. Itu PR kita berdua. Kalau PR yang pertama kemarin apa ya? Lupa saya. Kayaknya enggak ada, Pak. Oh, enggak ada, belum ada. Ya udah. Pak Yusuf nggak usah dibahas lagi yang kemarin, Pak Yusuf. Ya. Makasih Pak ya. Makasih sama-sama. Hanya di last minute ini ya Pak ya. 10 menit ya sudah ya. Oke. Makasih. Ya, semakin diberi wisdom ya Pak ya dalam berdiskusi dengan teman-teman Kristen yang lain. Iya. Ya, hikmat
dan kebijaksanaan bahkan pengetahuan yang semakin melimpah buat Pak Suma. Iya, baik. Makasih banyak, Bapak. Yuk. Terima kasih, saya lab ya. Ya, hati-hati di jalan, Pak. Nanti jumpa lagi kita. Iya, ya bisa Pak. Thank you ya. Bang Handi. Bang Zul. Bentar, sorry. Saya masih Jadi gini ya Pak Yusuf, mudah-mudahan saja teredukasi dengan Bang Juma. Pak Yusuf saya rasa orang bijak kok kita diskusi seperti dia. Saya butuh orang kayak Pak Yusuf diskusi kayak beginian. Cuman sampai detik ini kok belum diping nomor saya Pak Yusuf. Apa karena mengalami kesulitan? Enggak, saya sudah save dia Pak. Ini HP saya Pak, karena saya juga agak sedikit nih Pak, gaptek nih, jadi enggak bisa langsung. Anakku main game. Oh ya, nantilah di ping Pak Siap supaya Pak, nanti saya tetap save Pak nanti ya. saya akan nanti undang Bapak bertanya khusus di sini atau di MMCI. Bapak boleh bertanya, Ustadz kami akan menjawab karena kami di sini ada program. Ya, tim Kristen bertanya sepuasnya sampai pagi gitu loh Pak. Siap Pak. Itu intinya. Jadi mohon maaf kalau kami di sini ada kata hilap. Ya karena memang ya kebenaran itu harus diungkapkan, data itu, fakta itu harus diberitahu gitu. Ya. Bukan untuk menghakimi Pak Yusuf bahwa Bapak lah ahli kitab kalau mengikuti ajaran Paulus itu gitu. Gini Pak, saya Ya. nggak merasa dihakimi, cuman ya saya berani masuk di sini, jadi apapun konsekuensinya saya harus terima. Iya, kalaupun saya belum bisa menjawab dengan tuntas ya di situ saya harus banyak belajar supaya ahli. Jadi itu ada 2 ahli loh Pak itu, hati-hati keahliannya. Oke, siap Pak, siap. Karena tadi udah diputuskan Paulus juga itu ahli loh Pak. Ya. Coba tanya Bang Juma. Bang Juma, Paulus keahliannya apa Bang Juma? Ya itu menjadikan Yesus sebagai Tuhan ya. Itu Iya, betul. itu message-nya paling itu. Iya, Dari dialah yang Paulus. menjadikan Yesus itu menjadi Tuhan. Yang mengajarkan maksudnya. Ya. Itu keahliannya. Justru karena dia ahli, banyak orang terpengaruh mengikuti dia. Artinya siapapun yang mengikuti ini, dia juga termasuk ahli. Gitu loh Pak Yusuf. Oke. Ya, siapa ya? Terima kasih. Ya, Apa Bapak sekali lagi terakhir Pak, apa Pak Yusuf masih mau ahli seperti itu? Dari setengah jam beranak dari satu Gini, jam setengah. Pak, karena tadi kan saya mendefinisikan ahli itu tidak seperti itu, Pak. Ahli itu punya kompetensi. Nah, Paulus ini hanya ketika Tuhan mempercayakan dia sebagai apa, mempercayakan dia menjadikan rasulnya, maka dia diberi wisdom melalui Roh Kudus untuk menulis Alkitab. Ya, Ahli itu Pak nggak ketika perlu. dia ada di dalam penjara. Ya ahli itu Pak nggak perlu membutuhkan legitimasi secara formal berupa ijazah. Ahlinya Paulus itu jerat orang, Bang Andi. Karena kelicikanku, aku akan menjerat kamu dengan tipu daya. Itu keahlian Paulus. Oleh karena dustaku, kekayaan dan seterusnya itu Pak ahli juga tuh Pak. Kalau diartikan secara apa itu tidak begitu, tapi ya lebih panjang lagi nanti saya belajar lagi tuh, karena dusta Paulus. Jadi Al-Quran itu sangat jujur itu, Bang. Iya, Pak iya, Yusuf, Al-Quran itu sangat jujur. Bagaimana kemudian Al-Quran membicarakan tentang sisi lain daripada ahli kitab yang selama ini kita selalu bahas. Ya, Allah mengatakan bahwa laisu sawa'am min ahlil kitab ummatun qaimatun yatsluna yatillah ana al-lail wa hum yasjudun. Nah, Tuhan mengatakan begini, di antara ahli kitab itu ada di antara mereka yang jujur mereka membaca, menganalisa ayat-ayat Allah pada malam hari, lalu kemudian mereka bersujud. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan bersegera berbagi kebajikan. Jadi ada ahli kitab yang memang diterangkan oleh Al-Quran memiliki kepiawaian kemudian menelaah ayat-ayat suci dari Allah, lalu kemudian mereka mengimplementasikan dalam kehidupan mereka.
Dulu sebelum baginda Rasul Muhammad SAW itu diutus oleh Allah. Bahkan di dalam Al-Quran juga diterangkan begini. Wa inna min ahlal kitabi lamay yu'minu billah wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim hasyiina lillah la yastaruna bi ayatillah. Ya, kalau nggak salah seperti ayatnya. Lalu kemudian thamanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Jadi diceritakan di Al-Qur'an, Pak, sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Namun ini ada namunnya, akan tetapi wada katsirum min ahlil kitab law yarudduna lakum min ba'di imanikum kuffara. Jadi ada di antara orang-orang ahli kitab ini, begitu juga turunannya, begitu juga terusannya, pengikut-pengikutnya, yang menginginkan kami umat Islam yang sudah nyata-nyata mendudukkan pondasi Yesus sebagai utusan Tuhan, Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, tetapi mereka masih menggiring kami untuk menjadi orang kafir, meninggalkan keimanan kami. Ada di antara mereka. Sudah tahu kami ini udah beriman dengan benar, mendudukkan Yesus sebagai utusan Allah, mendudukkan Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Allah, tetapi masih juga menyebarkan kebencian. Masih mengatakan kami ini kedelai liar, ya, masih mengatakan kami ini adalah domba-domba tersesat, masih mengatakan kami ini apa? Ya Pak, ummi dan seterusnya gitu. Pak Suma. Ya. Nanti ingatkan saya ayatnya itu ya, yang di padang gurun itu, di Kejadian keluaran itu, keledai itu. Oh, di Kejadian, itu di Kejadian. Iya, iya. Ya, nanti kita bahas itu, Bang. Yang bagus juga itu, Pak. Bagus nanti kalau para yang sudah lebih menguasai dari saya itu bahas itu, dan saya pasti nonton itu. Iya, kalau yang saya pahami, Bang, bahasa Ibrani Taurat itu ketika diwahyukan oleh Allah, sebelum dituliskan dan setelah dituliskan oleh Nabi Musa, itu tidak menggunakan nikut, tidak menggunakan tanda baca, dan semua huruf hidup. Nggak ada huruf mati di sana. Maka yang muncul kemudian adalah huruf fa dan res. Berarti kalau Pak Suma, kalau tidak salah itu saya pernah semester 1 kayak itu ketika ada sekolah. Iya. Gimana? Karena katanya itu, apa betul atau salah, katanya tidak bisa kalau dia semua huruf hidup, maka disisipkanlah huruf mati itu. Nah, betul. Ini yang ingin saya bahasakan kepada Abang. Jadi, yang ada di kata keledai liar itu terdiri dari 2 huruf, fa dan res. Jadi kalau kita masukkan ke dalam bahasa kita, huruf P dan huruf R. Jadi orang ketika menyisipkan huruf mati, bisa saja disisipkan huruf I di tengahnya, huruf E di tengahnya, huruf A di tengahnya, huruf O di tengahnya, U juga bisa. Maka untuk kemudian menganalisa huruf mana yang benar yang dicocokkan untuk dimasukkan ke dalamnya, huruf AK, huruf EK, huruf UK, ternyata penghujat Ismail mereka menulisnya menambahkan dengan huruf E, tanda nikut E, maka bacanya pere. Kalau pere sama dengan keledai liar. Tapi kalau huruf A ditambahkan di dalamnya, maka bacanya adalah para. Kalau para berarti laki-laki subur. Nah sekarang kalau Ismail dijanjikan punya anak keturunan yang banyak, ya, lalu kemudian Abraham dinubuatkan akan menjadi seorang bapak dari keturunan bangsa yang besar, maka cocoknya adalah para, Pak, bukan pere. Apa hubungannya keledai liar dengan keturunan banyak? Terus kedua, Pak Suma, kenapa tidak atau sudah ada di Al-Quran itu dijelasin gitu? Tentang apa itu di Bible. Nah, di Al-Quran itu tidak diterangkan kalau beliau ini ada keledai liar. Malah dia ini adalah sebagai anak yang dikasihi oleh Allah. Dia memiliki keturunan yang banyak. Dan dia itulah yang saya memahami seperti itu, bahwa Ismail itu anak yang diberkati juga. Diberkati, tetapi secara jasmani makanya di seluruh dunia ini sekarang kan
apa ya? Pada akhir-akhir ini kan umat Islam itu semakin maju kan? Seperti Betul, itu. karena itu memang sudah dinubuatkan, Bang. Ulangan atau bilangan 32 nomor 21. Wahai Israel, engkau membangkitkan amarahku dan cemburuku, maka aku akan menggunakan bangsa yang ummi untuk membalaskan sakit hatiku. Ya, akan membangkitkan cemburu dan amarahmu, dia menggunakan yang bukan umat. Alias umat yang bodoh, umat yang bahlul, umat yang jahil, umat yang ummi. Siapa itu? Keturunan Ismail. Tapi Pak tidak Suma, dikatakan. sudah pernahkah Pak didiskusikan dengan teman-teman Kristen yang ini? Ini bagus ini, Pak, Udah diangkat. udah sering. Ada konklusi? Ya, mereka mengatakan tetap aja pere di sana. Padahal siapapun akan mengakui Torah itu ketika turun tidak ada tanda baca, tidak ada huruf kecil. Tidak ada pere. Nanti orang menambahkan pere itu. Sama seperti basmalah ketika turun tidak ada kasra, tidak ada fathah, tidak ada dhamma, tidak ada. Nanti setelah muncul keilmuan kemudian Rasulullah menunjukkan ini lafalnya seperti ini. Gitu loh, Bang. Sehingga faktor utama yang mempengaruhi Bible itu adalah nafsu orang yang menuliskan. Apa yang dikehendaki itulah yang terjadi. Contoh nih Pak, contoh. Kenapa yang tadinya babi haram berubah menjadi babi hutan? Karena ada satu hal yang ingin dijajakan. Kepada siapa yang menerjemahkan, kepada siapa yang menyalin, dan kepada siapa salinan itu diterima, diberikan. Sehingga berubah. Karena tahu bahwa orang-orang ini gemar makan babi, maka dirubah menjadi babi hutan. Nah, Ya. itu ternyata dampaknya sangat luar biasa. Sampai muncul. Pak Oke, Suma, silakan. ya, karena sudah Oke. mungkin 20 menit Iya. sudah. Nanti Iya, suatu saat juga saya tanya itu kenapa dilarang di pihak Islam itu ya Pak ya. Iya, baik. Iya. Mungkin Pak saya sudah harus stop karena